dengan rekapitulasi semuanya tingkat nasional? Saya kira sah juga. Cuma persoalannya adalah ini kan menimbulkan polemik politik yang nggak perlu sebetulnya. Karena mekanismenya sudah disediakan bagi pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu gitu. Sepanjang dia bisa membuktikan gitu. Dan sebelum ini Pak Prabowo berkali-kali juga bilang ke media massa, ke publik bahwa dia akan menempuh jalur-jalur konstitusional terkait dengan soal pemilu kalau ada hal-hal yang menurut dia merugikan pasangan Prabowo Hatta gitu. Dan saya kira ini yang akan membuat polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat. Yang membuat bingung adalah pada saat hasil suara di provinsi kalah tidak ditandatangan, tapi hasil suara provinsi yang dimenangi misalnya Maluku Utara juga tidak ditandatangan, Pak Jarod ya. Betul. Saya juga mau pertanyakan, kalau itu dikatakan bahwa Pilpres ini bermasalah, tidak demokratis, ya, itu dari hasil pantauan kami, saksi dari tim Prabowo Hatta di tingkat PPS itu tanda tangan, di tingkat PPK tanda tangan, termasuk di DKI, ya, di tingkat kabupaten kota tanda tangan juga mereka. Tapi sebagian besar memang di tingkat provinsi tidak mau tanda tangan. Dan ini diikuti dengan di tingkat KPU pusat tidak tanda tangan. Padahal proses ini berjalan terus. Mereka tanda tangan berjalan terus. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau seumpama dia menolak di akhir seperti ini dan kemudian dia sudah tahu angkanya, pertanyaannya adalah kenapa itu tidak dipersoalkan pada saksi mereka di tingkat mulai dari tingkat desa kelurahan. Pada saat itu PPS, pertama iya diketahui gitu. Ini kan berjenjang bertingkat dan ini adalah akumulasinya seperti ini. Kenapa kok di akhir tidak di awal? Kalaupun ada bermasalah di beberapa kelurahan, ya itu juga tidak banyak. Kan tidak bisa menjelaskan bahwa ini semuanya tidak demokratis. Kalau misalkan KPU dianggap tidak jujur, ya. Jadi ini pertanyaan kita, kenapa di akhir seperti ini? Ini menimbulkan polemik, tapi biarkan KPU berjalan terus, proses berjalan terus, begitu kan ya? Dan ini serahkan pada proses hukum kalau menurut saya. Begitu, ya. Oke, mungkin saatnya closing statement begitu ya dari sejumlah narasumber yang ada. Saya mulai dari Mas Burhan dulu. Begini, pertama-tama kepada seluruh masyarakat, saya kira kita harus tetap cooling down, gitu ya. Bagaimanapun ini proses politik yang membutuhkan kebijakan seluruh pihak, termasuk masyarakat, jangan sampai terpancing satu provokasi yang membuat kondisi masyarakat menjadi semakin tidak menentu. Jadi yang paling penting buat saya adalah ini ujian kesekian kalinya buat masyarakat Indonesia, sejauh mana mereka bisa menerima demokrasi sebagai aturan main. Nah, kalau kemudian ada sebagian elit yang tidak setuju dan kemudian melakukan cara-cara di luar dari mekanisme yang disediakan, saya kira biarkan masyarakat yang menilainya. Yang penting